Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, para pemuji serta guru pamong PPG dalam jabatan K1 gelombang kedua 2023. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri saya. Atas nama Muhammad Fagili bin Umum SPD, nomor identitas mahasiswa 2023 8091, asal institusi SMP Negeri 14 Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Unipa Papua tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji kinerja UKIP dengan materi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Untuk lebih konkretnya, lihat video saya yang sedang saya tayangkan. Saya selaku manusia biasa dengan segala kerendahan hati menyadari sungguh bahwa upaya yang telah saya lakoni saat ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya itu, saya datang ke hadapan Bapak Ibu melalui video ini, meminta agar kiranya memberikan masukan, saran demi perbaikan mekanisme sistematik pengajaran saya ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Pagi. Kabar bagaimana? Baik. Oke, seperti biasanya sebelum kita melakukan aktivitas atau kegiatan apapun itu, kita awali dengan apa? Doa. Kita awali dengan doa, ya. Karena segala aktivitas yang kita lakukan maupun setelah melakukan sebuah kegiatan, kita harus awali dengan doa. Oleh karena itu pada kesempatan ini guru percayakan satu orang dan anak sekalian untuk satu maju ke depan untuk berdoa pada kesempatan. Siapa yang bisa? Hah? Coba. Oh. Ke depan. Oke, baik. Semoga dengan adanya doa tadi, ya, proses pembelajaran kita dapat berjalan sebagaimana apa yang telah kita harapkan secara bersama-sama. Apa yang disampaikan mudah-mudahan kita bisa dapat mengerti dan bisa memahami. Ya. Oke, sekarang Dong Samud punya kabar baik saja? Baik. Ada yang tidak masuk? Semua hadir? Hadir. Baik. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, mari kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu tentang topik yang kita pelajari pada hari ini. Kita gunakan akal dan pikiran serta pengetahuan kita sebagai landasan-landasan untuk memulai materi baru pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita karena ini sudah siang ya, kita ice breaking supaya kita bersemangat. Kalau hitung mulai dari 1 sampai 3 kita langsung mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol
Ya. Penilaian yang akan digunakan mencakup beberapa penilaian, antara lain penilaian sikap spiritual, sikap sosial, penilaian sikap dan penilaian diri sendiri, dan yang terakhir adalah penilaian antar teman. Artinya bahwa si Amis buat penilaian terhadap Fatimah, ya. Nah, nanti Fatimah atau Siti Nurbaya kasih tips sama Abang Ibrahim, ya. Oke, paham? Paham. Oke, dan model pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan model metode project based learning atau yang disingkat PJBL dengan menggunakan pendekatan secara saintifik. Oke. Perlu kita ketahui bahwa reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesies. Ya. Jadi proses atau produksi dapat ditempuh melalui dua cara, ya, yaitu cara seksual atau yang disebut dengan generatif, dan yang kedua adalah aseksual atau yang disebut dengan vegetatif. Oke, di antara anak sekalian ada yang dipertanyakan. Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab, ya. Oke. Perhatikan dengan baik. Hasil dari penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dapat berfungsi sebagai apa? Saya ulang lagi, ya. Hasil dari penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dapat berfungsi sebagai apa? Coba kamu bisa jawab, coba. Apa? Struktur yang berisi embrio yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Oke, bagus. Kita membuat aplikasi ya. Jadi, oke, materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dengan submateri perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiosperma. Itu pernah dengar dong? Pertumbuhan Angiosperma itu apa saja, ya kan? Pada materi atau pertemuan kita yang lalu. Oke. Anak-anak sekalian, setelah kita mengikuti proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model atau metode project based learning melalui pengamatan video, ya, maka anak-anak bisa menyebutkan, ya, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan Angiosperma atau perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiosperma dengan benar, ya. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiosperma dengan benar atau jelas. Dan yang ketiga adalah anak-anak bisa mengidentifikasi tumbuhan, ya, yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiosperma dengan benar. Oke, kita pada kesempatan ini guru akan membagikan kita menjadi 3 kelompok, ya. Jadi 3 kelompok. Kita lebih spesifik atau mengerucut untuk dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok berapa orang? 5, ya. Satu kelompok dibagi menjadi 5 orang, ya. Karena nanti kita akan mengamati video, ya. Pengamatan yang akan dilakukan berhubungan dengan materi atau submateri yang tadi aku sampaikan tadi, ya. Oke, tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Oke, mari kita mengerucut ini. Apa nih? Dong Bapak dekat. Ambil kursi dan dong Bapak dekat. Ya, masing-masing berapa orang di sini. Dong semua pantau di berapa komputer saja. Ya kan? Atau begini saja, masing-masing itu seperti begitu, tapi bagi per orang dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini kelompok 1, ya.
Saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kelompok 1. Ya. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2. Terus yang derajat sebelah sini kelompok 3. Ya kan? Jadi pas 3 kelompok. Ya. Oke. Kalian buka di situ. Lihat, buka di internet situ tentang gitu. Buka situ tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan, ya. Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Buka seperti itu. Nah, setelah kita melakukan, sudah seharusnya Anda kita sebagai seorang pelajar berarti harus melakukan sebuah prediksi, ya. Kira-kira sebentar apa ya? Kira-kira yang dipertanyakan dalam gambar nanti. Harus ada pertanyaan. Di situ Anda bisa tahu. Lalu pengamatan itu, Anda sudah bisa tahu, oh sebentar ini pas keluar ya. Kan berhubungan dengan perkembangbiakan vegetatif itu, ya kan? Berarti proses perkembangbiakan vegetatif itu apa saja di sini? Itu artinya waktu pengamatan kita selesai, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, perhatikan ke depan. Maka sebelum kita lanjut, kita memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhannya. Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Perkembangbiakan relatif pada tumbuhan Angiospermae dapat melibatkan 3 tahapan utama. Adalah apa yang dijawab? Penyembuhan pembuahan dan perkembangbiakan biji. Oke, luar biasa, kakak udah step close. Jadi perkembangbiakan relatif, ya, pada tumbuhan Angiospermae itu ada 3, ya, yaitu penyerbukan, terus apa lagi? Pembuahan dan perkembangan biji. Oke, baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangbiakan negatif pada tumbuhan Angiospermae. Perlu kita ketahui bahwa perkembangbiakan, jadi perkembangan vegetal ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah rizoma, ya. Yang kedua stolon,
ketiga adalah umbi lapis, dan yang berikut adalah umbi batang, ya. Atau dan yang terakhir adalah kuncup advektif daun. Sedangkan perkembangan biakan vegetatif alami dapat dicontohkan menjadi beberapa kelompok atau beberapa bagian. Yang pertama cangkok, yang kedua merunduk, dan yang ketiga adalah stek. Ya, oke baik. Pada kesempatan ini saya akan membagikan ini, ya, untuk kita kerja, ya, kerja sesuai dengan tadi yang mengamalkan, ya, itu. Jadi satu kelompok satu, ya, 5 orang satu, rumah satu. Masing-masing kelompok satu-satu, ya. Perwakilan satu kedua kelompok dari maju mempresentasikan hasil kerja, ya. Oke, diberikan kesempatan untuk maju ke depan. Presentasi satu orang. Oke, silakan. Suara agak kuat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok satu. Di sini tempat saya akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Coba yang lain, coba pelan-pelan supaya kita bisa dengar hasil presentasi dari teman-teman. Siapa ini? Baik. Itu sambil suara betul itu. Ayo. Kerjanya jangan dulu, jangan muncul di mana. Soal nomor 1. Apabila nama persoalan biarkan vegetatif kepada tumbuhan Angiospermae. Angiospermae, ya. Berkembang biarkan vegetatif batang. 1. Cangkok. 2. Stek. 3. merunduk. Berkembang biarkan vegetatif batang. 1. Umbi batang. 2. Stolon. 3. umbi lapis. Soal nomor 2. Materi pertumbuhan Angiospermae yang dapat berkembang biak dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, atau mulai daun. Cara perkembangbiakan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut perkembangbiakan vegetatif. Nomor 2. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Angiospermae. dapat dibedakan menjadi beberapa bagian menyebut dan menjelaskan. Tersebut perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan dan tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. 3. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tubuhnya tanpa bantuan manusia disebut itu perkembangan vegetatif alami.
Oke, mungkin di antara teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang bisa menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1. Ada yang bisa menanggapi? Bagaimana dengan jawaban yang baru saja dipresentasikan atas hasil kerja kelompok 1 atau kelompok kakak ya? Bagaimana, pas? Oke, mari kita kembali ke kelompok untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 atau kelompok 3 yang sudah selesai, sudah mari ke depan. Bu, kalau mau bilang mengkata mempresentasikan itu jadi membacakan hasil kerja, ya. Maju ke depan untuk membacakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pertama-tama kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai perkembangbiakan vegetatif. 1. Cangkok. 2. Merunduk. 3. Stek. Yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Akar tunggal. 2. Unsur adventif. 3. Umbi lapis. Materi pertumbuhan Angiospermae dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Menyebutkan dan jelaskan. Perkembangan vegetatif alami, tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tumbuhannya tanpa bantuan manusia. 3. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tumbuhannya tanpa bantuan manusia disebut perkembangan biakan vegetatif alami. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan dapat dibedakan menjadi 2, menyebutkan dan menjelaskan, yaitu perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan seksual melibatkan penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk menghasilkan keturunan. Proses ini umumnya melihatkan 2 tahap. A. Terjadinya pembentukan sel kelamin khusus sperma dan sel telur melalui meiosis. Keuntungan dan pengembangbiakan seksual atau menghasilkan keturunan yang memiliki genetik. 2. Perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual melibatkan produksi tanpa melibatkan penyatuan sel kelamin individu identik dengan induknya. oke, itu baru saja dengar hasil presentasi dari kelompok merah ya. Yang diberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok 2 dan kelompok 1 untuk menanggapi hasil kerja atau presentasi kelompok terakhir, kelompok 3. Ada? Ada atau tidak? Pas ya? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Jika tidak ada tanggapan, maka sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, karena waktu yang begitu membatasi kita, harusnya ada lagi pengamatan video, akan tetapi waktu yang telah membatasi kita, ya. Jadi anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae merupakan suatu cara yang efektif untuk memperbanyak tanaman dengan mempertahankan sifat-sifat unggul. Metode ini digunakan dalam pertanian, perkebunan, dan hortikultura, ya, untuk meningkatkan produksi tanaman dengan mendukung keberlangsungan sumber daya alam, ya.
Ya, materi pada pertemuan berikut tentang perkembangan generatif pada tumbuhan anyos permai. Dan sebelum kita tanggalkan tempat ini, kita tinggalkan tempat ini. Nah, sudah seperti biasanya kita akhiri, dan sebelum kita keluar maka kita akhiri dengan doa. Tapi sebelum doa, ya, kita untuk kita jangan ngantuk, semangat, kita ice break sebentar lagi, baru kita doa. Oke, silakan. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Oke. Dan gue percayakan dan para teman-teman sekalian untuk saat maju ke depan untuk mendengar. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Ya. Ayo silakan. Siapa nih? Siti Raga. Ayo kita untuk sebentar sebelum kita keluar, kita nyalakan doa yang disampaikan oleh teman kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi sebuah sehat. Ayo silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ayo doa yang baru saja disampaikan merupakan akhir dari pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan dengan doa tadi dalam perjalanan kita menuju ke rumah bertemu dengan keluarga, orang tua, dan perjalanan kita dalam keadaan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa. Semoga di hari-hari berikut atau pertemuan-pertemuan berikut kita dapat bertemu kembali lagi. Episode yang berikut. Oke? Salam penghormatan